Selamat sore bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil sajian kami dengan judul Mendalami Pemikiran dan Filsafat Torang Samua Basudara di Manado. Manado adalah kota terbesar di ujung Jazirah, Sulawesi Utara. Secara geografis, Manado berbatasan dengan Kabupaten Minahasa yang sekaligus sebagai hinterlandnya. Kota Manado yang juga berstatus kota madya ini luasnya 2.431 hektar, terdiri atas 3 kecamatan yakni Kecamatan Manado Utara, Selatan, dan Kecamatan Manado Tengah. Dalam realitas keberagaman, masyarakat Manado merupakan daerah yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai daerah paling rukun, nyaman, dan damai se-Indonesia. Pemerintah pusat pun mengakuinya. Jika kita telusuri lebih jauh, alasan terciptanya kondisi yang nyaman dan damai ini tidak terlepas dari beberapa faktor. Seperti yang pertama, semboyan torang samua basudara yang artinya kita semua bersaudara. Semboyan ini sangat melekat mendarah daging di masyarakat Manado. Yang kedua, torang samua basudara adalah kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara. Yang ketiga, pola atau gaya hidup masyarakat Manado umumnya memiliki sifat yang saling terbuka dalam interaksi sosialnya. Hal ini sebagai daya pendukung terciptanya kesatuan dan persatuan hidup bermasyarakat. Yang keempat, dukungan peran serta pemerintah daerah yang kuat dan intensif dalam hal kerukunan beragama. Masyarakat Manado sangat mawas diri dari pengaruh-pengaruh buruk yang sifatnya provokatif dan memecah belah keharmonisan yang terjalin selama ini. Yang kelima, masyarakat Manado juga memiliki sikap toleransi yang amat tinggi dengan cara menghormati pemeluk agama lain. Sejarah lahirnya semboyan torang samua bersaudara ini adalah dicetuskan oleh tokoh nasional asal Sulawesi Utara yaitu Mangindaan saat menjabat sebagai gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Semboyan torang samua basudara sudah tumbuh dan berkembang sejak lama menjadi nilai dan budaya dominan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Torang samua basudara sebagai sebuah semboyan yang diimplementasikan dan dihayati dalam kehidupan konkret masyarakat Niur Melambai atau Sulawesi Utara. Filosofi torang samua basudara. Torang samua basudara adalah kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara. Ciri yang paling menonjol di dalamnya adalah keterbukaan. Hal ini dapat dilihat dari sikap saling menghargai, tolong menolong atau saling bantu-membantu. Torang samua basudara, kong baku-baku bae dan baku-baku sayang atau kita semua bersaudara antara yang satu dengan yang lain. Hiduplah dalam keadaan baik dan saling menyayangi merupakan pesan moral yang sangat mulia untuk hidup rukun dan damai. Keterbukaan masyarakat Sulawesi Utara tercermin dalam hidup suka bekerja sama dalam bidang apa saja. Namun yang paling menonjol adalah kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama ini, tiap etnis memiliki nama yang berbeda, namun tujuannya sama yaitu saling membantu atau tolong-menolong secara bergiliran untuk membuka lahan baru. Misalnya, di Minahasa bentuk kerjasama ini disebut Mapalus, di Singihe disebut Mapaluse, di Bolaang, Mongondo disebut Mopasat. Walaupun Mapalus, Mapaluse, dan Mopasat merupakan 3 nama dengan sebutan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu saling bekerja sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Falsafah hidup orang Manado. Yang pertama, Sitou Timou Tou, yang berarti manusia hidup memanusiakan manusia lain. Falsafah ini ditelurkan oleh Dr. Samratulangi. Ia menyimpulkannya dari realitas kehidupan bangsa Minahasa yang toleran, saling membangun, akrab dengan sesama, serta saling menghargai segala bentuk perbedaan yang melewati sekat-sekat perbedaan kronis. Dalam hal ini, perbedaan agama sebagai penghambat. Yang kedua, nilai budaya Mapalus atau kerjasama. Pada masyarakat Minahasa, Mapalus dilakukan sebagai usaha saling membantu dalam mengerjakan ladang. Saat ini, pemerintah kota Manado mengadopsinya terutama ke dalam organisasi
BKSAUA atau Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, dan BAMAK atau Badan Usaha Antar Umat Beragama, yang bertugas bekerja sama membangun komunikasi dua arah antara pemimpin agama dengan umat. Kedua organisasi ini dibangun dengan komposisi keterwakilan dari seluruh latar belakang agama yang ada. Nilai budaya demokrasi. Jauh sebelum Indonesia merdeka dan menjalankan sistem demokrasi modern dalam pemerintahannya, Minahasa telah membangun fondasi demokrasi yang kokoh. Hal ini nampak dari tidak adanya raja dalam pemerintah lokal masyarakat Minahasa masa lampau. Tiap kelompok masyarakat dipimpin oleh kepala walak yang merupakan perpanjangan lidah dari warganya. Dalam pengambilan keputusan strategis seperti pembagian wilayah, para kepala walak melaksanakan musyawarah yang merupakan model demokrasi ideal yang paling dihargai oleh masyarakat Minahasa. Selanjutnya, nilai budaya anti diskriminasi. Pada tatanan sosial masyarakat Minahasa, diskriminasi apapun bentuknya adalah haram. Sejak masa lalu, perempuan mendapat tempat, peran, dan peluang yang sama dengan laki-laki. Begitu juga halnya tiap kelompok etnis berbeda latar belakang budaya yang ada. Masyarakat Manado tidak terlalu memperhitungkan masalah mayoritas minoritas agama. Orang asli serta pendatang mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk berkembang dan berekspresi. Yang selanjutnya adalah nilai budaya silaturahmi. Budaya ini menjadi salah satu perekat kerukunan hidup dalam perbedaan. Tiap orang merasa dihormati dan diakui keberadaannya sebagai manusia. Selain itu, kebiasaan yang menjadi budaya ini mematahkan eksklusivitas religius. Tidak hanya berlaku untuk hari besar keagamaan, kebiasaan saling mengunjungi nampak juga dalam kegiatan adat seperti Imlek, Goan Siau, Tulude, Hari Raya Bado, Ketupat, dan pengucapan syukur dan lain sebagainya. Gambaran ini betapa pentingnya komunikasi harus dijalankan dalam kerjasama dan silaturahmi, dan menunjukkan betapa indahnya hidup rukun dalam kedamaian yang didasari toleransi. Makna dan nilai filosofi Samua Bersaudara. Semboyan Torang Samua Bersaudara telah mendasari kehidupan warga di Sulut secara turun-temurun. Ini awalnya berasal dari kepedulian warga Minahasa terhadap 7 orang perkasa yang menjadi tawanan penjajah Belanda pada waktu perang, di mana 7 orang tersebut berasal dari suku Jawa yang diasingkan oleh penjajah di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Mula-mula dari pengawasan penjajah Belanda tersebut, timbul kepedulian dan belas kasihan orang-orang Minahasa, dan mereka mulai mendekati tawanan Belanda itu dengan memberikan makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Atas kepedulian tersebut, para tawanan Belanda yang berasal dari Jawa ini pun mulai membaur bersama masyarakat lokal pada waktu itu, sehingga mulai terjalin kasih. Bahkan, para tawanan Belanda ini pun menikah dengan wanita-wanita asal Minahasa. Sebelum menikah, biasanya para wanita ini membawa seekor ayam dan 2 butir telur pada saat hari raya keagamaan umat Muslim. Begitu pula sebaliknya, saat hari Natal, para laki-laki ini kemudian mengunjungi keluarga wanita dengan membawa bahan yang sama di waktu Natal. Setelah menikah, mereka kemudian tinggal di suatu tempat di wilayah Tondano. Saat ini merupakan ibu kota Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kampung Jawa Tondano atau Jaton. Dan mereka adalah keturunan dari para Imam Bonjol. Dari situlah mulai terjalin persaudaraan antara perbedaan suku di masyarakat Minahasa. Dan dari situlah mulai dikenal dengan semboyan Torang Samua Bersaudara, yang artinya kita semua bersaudara. Masyarakat Manado sangat menyadari dan memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan berbagai perbedaan lainnya bukanlah suatu ancaman untuk hidup bersama masyarakat Manado. Mereka memandang tidak ada untungnya jika mengancam dan merasa terancam dengan perbedaan. Di dunia ini,
Di dunia manapun, tidak ada manusia yang sama, bahkan yang kembar sekalipun tetap berbeda, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sejumlah perbedaan di dalam dirinya. Kredo Torang Semua Bersaudara bukan untuk menyatukan perbedaan atau untuk menyamakan keberagaman, tetapi untuk mengakui dan memahami bahwa perbedaan adalah hal yang indah dan mengandung nilai kehidupan. Sejarah telah mencatat bahwa bangsa yang maju dalam berbagai bidang kehidupan adalah bangsa yang menghargai perbedaan. Demikian isi sajian kami. Terima kasih.